Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Firdaus dan teman-teman. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya berhasil menyelesaikan kerja praktik saya. Sebelumnya, salawat beserta saya ucapkan kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam yang penuh kegelapan menuju alam yang menjadi lebih baik seperti saat sekarang ini. Sebelumnya, terima kasih kepada orang tua saya yang telah selalu mendukung saya sehingga saya sampai detik ini dan selalu mendukung saya dalam keadaan apapun. Terima kasih kepada Bapak Firdaus yang telah mengizinkan saya sehingga saya alhamdulillah menyelesaikan kerja praktik saya dan sampai ke titik ini. Terima kasih juga kepada teman-teman saya yang telah selalu mendukung saya. Terima kasih juga kepada orang-orang yang saya sayangi yang telah mendukung saya dalam keadaan apapun. Selama kerja praktik, adapun judul atau kegiatan yang saya lakukan yaitu adalah melakukan identifikasi indikator of compromise pada aplikasi penyimpan Android melalui analisis statik dengan MobSF dan Virtual. Ini merupakan sebuah metode identifikasi dari sebuah aplikasi penipuan yang diberikan oleh salah satu petugas Polda Sumsel yang mana aplikasi penipuan ini merupakan bagian dari proses penyelidikan, dan sehingga dengan ini saya alhamdulillah sudah berhasil memberikan dampak bagi mereka sehingga dapat mempercepat dalam proses investigasi mereka. Adapun agenda presentasi yang akan saya jelaskan yaitu pertama tanggal dan tempat kerja praktik, pendahuluan, pembahasan, tahap penelitian, penutup, dan dokumentasi. Tanggal dan tempat kerja praktik. Tanggal dan tempat kerja praktik dari pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan selama kurang lebih 1 bulan penuh dengan periode pelaksanaan secara spesifik adalah dari tanggal 3 Juli 2025 hingga 3 Agustus 2025 dalam waktu kerja atau dalam hari kerja yaitu dari hari Senin sampai Jumat dan jam operasional dari jam pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Adapun lokasi instansi yaitu berada di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atau disingkat dengan Polda Sumsel di Satuan Kerja Subdit 5 Tindak Pidana Cyber di Reskrimsus dengan alamat instansi yaitu Jalan Jenderal Sudirman nomor KM 4 RW 5 Pahlawan Kecamatan Ciboning Kota Palembang Sumatera Selatan dengan kode pos 30151. Adapun profil instansi itu dengan sejarah singkat itu merupakan Polda adalah unsur pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sejarahnya sendiri itu dimulai sejak masa penjajahan, namun secara resmi sistem keorganisasian terbentuk pada tahun 1950 sejalan dengan pembentukan Jabatan Kepolisian Negara. Saat ini, Polda Sumsel membawahi 1 kepolisian kota besar atau Poltabes dan 13 kepolisian atau resor atau Polres dengan visi instansi yaitu terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan yang aman dan tertib dengan misi utama yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel guna menjamin tegaknya supremasi hukum. Adapun latar belakang yaitu dalam era digital saat ini kejahatan cyber berkembang dengan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum adalah maraknya kasus penipuan berbasis aplikasi Android. Modus ini seringkali melibatkan teknik social engineering di mana korban dimanipulasi untuk menginstal aplikasi berbahaya dari sumber tidak resmi. Dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas juga yaitu menyadari pentingnya sinergi antara teori dan akademis dalam praktik lapangan. Melalui kerja praktik di Subdit 5 Cyber di Reskrimsus Sumsel, penulis dalam hal ini saya mendapatkan kesempatan untuk menganalisis kasus nyata. Studi kasus yang diangkat adalah aplikasi penipuan berkedok investasi atau tugas. Istilah lainnya itu task-based scam yang memiliki kemampuan malware canggih seperti pencurian data dan pengendalian perangkat jarak jauh. Adapun rumusan masalah yaitu pertama analisis kerentanan.
yang membahas tentang bagaimana melakukan analisis kerentanan aplikasi penipuan berbasis Android menggunakan metode analisis statik dengan membaca virus total dan identifikasi indikator of compromise, yaitu bagaimana mengidentifikasi indikator of compromise pada aplikasi penipuan berbasis Android melalui hasil analisis statik dan juga memberikan dukungan investigasi, yaitu bagaimana hasil analisis kerentanan dari identifikasi indikator of compromise tersebut dapat mendukung proses investigasi forensik digital di subjek 5 Cyberpolda Sensor. Adapun tujuan penelitian yaitu baik dari sisi teknis maupun akademik, yaitu pertama mengidentifikasi indikator compromise. Hal ini itu bersejalan dengan menemukan bukti digital berupa domain, alamat IP, sertifikat digital, dan izin akses sensitif pada aplikasi berbahaya. Dan selanjutnya adalah analisis statik, yaitu melakukan analisis kerentanan aplikasi menggunakan metode analisis statik berbasis mobile security framework atau MSF dan virus otak. Dan selanjutnya adalah implementasi teori, yaitu mengimplementasikan teori keamanan cyber dan forensik digital yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam konteks investigasi nyata. Selanjutnya, ini menjadi syarat akademik dalam memenuhi persyaratan akademik sebagai bagian dari penyelesaian studi di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Adapun manfaat penelitian bagi saya sendiri yaitu penguatan kompetensi forensik digital, peningkatan keterampilan teknis menggunakan tools atau alat industri, serta pengalaman langsung dalam menjembatani teori dan praktik di lapangan. Bagi akademisi, itu sebagai bahan pengembangan kurikulum mata kuliah keamanan cyber dan referensi untuk penelitian lanjutan terkait analisis malware Android. Bagi Polda Sumsel, yaitu pertama, dukungan bukti teknis, yaitu menyediakan data indikator kompromis terstruktur yang dapat mendukung proses penyelidikan dan pelacakan pelaku. Selanjutnya adalah pengayaan wawasan. Hal ini bertujuan untuk menambah referensi bagi penyidik mengenai modus operasi tertentu dan pola serangan malware. Selanjutnya adalah atau analisis alat. Ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan MORSF sebagai bagian dari standar operasional prosedur forensik. Selanjutnya, tinjauan pasca ini didasari berdasarkan beberapa konsekuensi dan keamanan cyber, yaitu keamanan informasi atau CIA triad. Pilar utama yang terdiri confidentiality, integrity, dan availability. Hal ini sebenarnya sejalan dengan bagaimana kita menciptakan dunia cyber yang menjadi lebih baik. Confidentiality itu sendiri merupakan sebuah keadaan di mana kita menjaga kerahasiaan dari suatu informasi. Integrity itu menyatakan bahwasannya apakah informasi tersebut itu benar-benar valid dimiliki oleh orang yang bertanggung jawab atau tidak. Dan availability itu menyatakan bahwasannya informasi tersebut tetap tersedia dalam keadaan apapun dan bisa diakses kapanpun. Dan selanjutnya indikator of compromise itu merupakan bukti forensik digital seperti hash file, IP address, dan domain yang menandakan adanya pelanggaran keamanan. Indikator of compromise itu vital untuk proses threat hunting. Kenapa? Karena ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi apakah suatu kejahatan benar-benar uh, dilakukan oleh threat actor atau pelaku kejahatan cyber. Adapun tools yang digunakan itu MobSF yang merupakan framework otomatis untuk analisis statik aplikasi Android atau iOS, dan selanjutnya virus total yang merupakan basis data malware global untuk validasi reputasi file dan domain. Selanjutnya adalah tahap penelitian. Proses analisis dilakukan melalui alur proses sistematis untuk menghasilkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tahapan pertama di persiapan, yaitu saya melakukan pengumpulan sampel aplikasi MM2 Asia yang menjadi barang bukti. Hal ini didapatkan dari salah satu petugas yang memberikan bukti ini kepada saya pribadi dan teman-teman. Selanjutnya saya melakukan dekompilasi, yaitu menggunakan fitur JADX pada membuat SF untuk mengekstrak kode sumber, file manifest, dan aset aplikasi. Selanjutnya saya melakukan analisis manual, yaitu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Android Manifest XML yang merupakan bagian dari aplikasi Android yang memberikan identitas dari aplikasi Android sendiri. Ini untuk mendeteksi izin berbahaya dan analisis kode untuk mencari API yang mencurigakan. Selanjutnya adalah automate scan. Ini dilakukan untuk pemindahan otomatis menggunakan MongoDB untuk mendapatkan laporan keretanan standar. Dan selanjutnya adalah validasi dari temuan seperti hash, IP, domain, dan dengan menggunakan virus total. Selanjutnya itu saya masuk ke tahap pembahasan atau profil objek penelitian. Objek analisis adalah aplikasi Android berbahaya dengan nama paket asidga.com. Ini merupakan sebuah domain yang berfungsi untuk mendistribusikan aplikasi imitasi. Aplikasi ini merupakan bagian dari sindikat penipuan yang tidak tersedia di Google Play Store. Adapun package name-nya atau registry atau yang menyediakan paket ini adalah asidga.com. Aktivitas utamanya yaitu IO DC Cloud Pandora Activity. Ini mengidentifikasikan penggunaan DC Cloud Framework untuk aplikasi. Ini biasanya ada pada aplikasi Timco.
Dan juga ada kemungkinan bahwasannya aplikasi ini menggunakan framework ini agar lebih mudah dalam melakukan pengembangan. Kemudian ada hash aplikasi, itu menandakan sebuah signature atau integritas dari sebuah aplikasi. Dan selanjutnya adalah sertifikat digital yang merupakan self-sign, tidak valid. Yang masa berlakunya itu baru bisa dibilang, yaitu dari 21 Mei 2025 hingga 22 Mei 2050. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi ini baru banget dibuat. Analisa standar manifest selanjutnya itu ada izin berbahaya dengan total 37 izin dengan 14 izin dikategorikan sebagai dangerous permission. Izin-izin ini memberikan akses invasif ke privasi pengguna. Dan ada pun izin kritisnya seperti itu, izin untuk membaca SMS, izin untuk menerima SMS, izin untuk mendapatkan tugas dari aplikasi-aplikasi lain atau tugas dari perangkat. Kemudian itu melakukan rekaman audio, kemudian mengirim kontak, kemudian mengirim keadaan HP apakah hidup atau mati, kemudian hal ini itu memberikan implikasi keamanan, di mana kombinasi izin ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan penyadapan, pencurian data kontak, hingga pengambil alihan akun perbankan melalui pencurian OTP SMS. Adapun detail risiko izin, ini ada dua, SMS dan overlay. Pertama, SMS group itu memungkinkan aplikasi membaca pesan masuk secara real time termasuk kode OTP dari bank. Aplikasi juga dapat mengirimkan SMS ke nomor premium atau menyebarkan link penipuan ke kontak korban tanpa interaksi. Dan kemudian ada task grupnya. Ini merupakan izin mendapatkan aktivitas ini memungkinkan aplikasi mengetahui aplikasi apa yang sedang dibuka oleh korban. Hal ini adalah kunci serangan overload attack, di mana malware menimpa tampilan aplikasi bank asli dengan layar login palsu. Adapun analisis komponen terekspor itu memungkinkan adanya potensi pintu masuk bagi serangan eksternal atau kendali jarak jauh, yaitu pada bagian pertama itu ada framework dari basic code framework. Ini memungkinkan aplikasi membuat konten web dinamis, artinya pelaku dapat mengubah tampilan dan logika penipuan dari server tanpa perlu memperbarui aplikasi di HP korban. Dan selanjutnya terkait dengan izin Symfony SDK, ini dikenal kontroversi dan pernah diblokir oleh Google karena kemampuannya sebagai dropper. Komponen ini memungkinkan aplikasi mengunduh dan mengeksekusi kode berbahaya tambahan, atau istilahnya plugin atau malware setelah instalasi awal. Dan selanjutnya kelemahan konfigurasi jaringan, adanya penggunaan Android Use Clear Text Traffic Through yang ada pada manifest XML. Ini merupakan identitas dari aplikasi itu sendiri. Ini memungkinkan dijalankannya protokol HTTP yang tidak berfungsi. Apa akibatnya? Pertama, data sensitif seperti login, password, OTP itu tidak dikirim tanpa enkripsi. Hal ini itu dapat mengakibatkan salah satu metode eksploitasi seperti man in the middle. Dan juga penyadapan dapat dilakukan dengan mudah jika korban menggunakan jaringan WiFi publik. Temuannya itu infrastruktur jaringannya itu seperti command and control yang digunakan pelaku ini berfungsi untuk mengendalikan aplikasi dari jarak jauh seperti adanya domain m3w.cn dengan IP 60.221.17.73 yang berasal dari Tiongkok, yang kemungkinan besar ini adalah server utama untuk implementasi situ aplikasi. Ini saya dapatkan dari analisisnya. Dan kemudian ada openmobileqq.com dengan IP 162.62.97.108 yang berasal dari Jerman, yang merupakan layanan sensor cloud. Kemungkinan digunakan untuk backend layanan. Ada juga XDC Cloud NetCN yang berasal dari Beijing Tonkop, yang merupakan server primer DC Cloud untuk update konten dinamis. Dan ada Mpengan Capital.vip. Ini alamat IP-nya di hidden karena di belakangnya ada CDN Cloudflare. Dan ini merupakan domain distribusi aplikasi atau link phishing. Modus operasinya itu menggunakan metode rekayasa sosial, yaitu pertama pancingan fisik. Pelaku mengirimkan paket fisik berupa sabun cuci piring ke alamat korban, mengklaim sebagai hadiah dari e-commerce web. Ini bertujuan membangun kepercayaan awal. Kemudian ada interaksi personal. Kemudian korban dihubungi via telepon dan dimasukkan ke grup WhatsApp pemenang. Pelaku memanipulasi korban dengan janji keuntungan investasi atau tugas. Yang selanjutnya ada eksekusi teknis. Setelah korban percaya, pelaku mengirim tautan unduhan dari domain Ainkajan Capital VIP. Ini korban dipandu untuk mengabaikan peringatan keamanan Android. Kemudian setelah aplikasi terinstall, itu tahap lanjut adalah eksploitasi, di mana aplikasi digunakan untuk memanipulasi transaksi dan mencuri data korban. Hal ini menyebabkan kerugian finansial besar.
Alur penyebarannya itu pertama call korban dikirim paket fisik, kemudian dikontak lewat WA, masuk grup WA, kemudian di grup WA tersebut dikirimlah link phishing. Nah, ketika korban melakukan mengklik link phishing tersebut, maka korban akan diminta untuk menginstal aplikasi berbahaya, kemudian korban akan diminta untuk memberikan izin akses, dan kemudian terjadilah pencurian data dan uang. Hal ini menunjukkan bahwa malware hanyalah alat akhir, sementara keberhasilan serangan sangat bergantung pada manipulasi psikologis di awal. Perilaku malware itu sendiri, atau seperti dijelaskan pada bagian awal, itu adalah overlay attack. Ini cara kerjanya adalah aplikasi menggunakan izin get task untuk memantau aktivitas layanan korban ketika korban membuka aplikasi target, misal bank ABC atau BCA atau m-banking lainnya. Malware mendeteksinya, dan malware segera memunculkan layanan pop-up palsu yang identik dengan login bank tersebut di atas aplikasi asli. Dampaknya sendiri, korban yang tidak curiga akan memasukkan username dan password ke layar tersebut, dan data kredensial langsung dikirim ke server pelaku, memberikan akses penuh ke rekening korban. Selanjutnya adalah mekanisme OTP hijacking. Selain pencurian password, aplikasi juga dirancang untuk menembus keamanan autentikasi dua faktor melalui SMS, yaitu adanya izin read SMS. Aplikasi ini memantau pesan saat masuk secara latar belakang atau bagian proses. Ketika SMS berisi kode OTP dari bank diterima, aplikasi secara otomatis menyalin isi pesan tersebut, dan menggunakan izin send SMS atau koneksi internet. Kode OTP tersebut dikirimkan ke pelaku. Ini berlangsung sangat cepat, seringkali sebelum korban sempat membaca notifikasi SMS-nya. Kemudian ada teknik evasion atau pembunyian juga, yaitu dengan teknik obfuscation, yaitu menggunakan lipe obfuscator untuk mengacak kode program, membuat struktur internal aplikasi sulit dibaca oleh manusia atau mesin analisis. Selanjutnya ada anti-VM atau anti-sandbox. Ini mendeteksi apakah ia sedang berjalan di emulator atau lingkungan analisis sandbox. Dan selanjutnya ada dynamic logging, itu menggunakan agency SDK untuk mengunduh kode berbahaya belakangan, sehingga saat instalasi awal aplikasi terlihat pasti. Adapun skor keamanan yaitu 35 dari 100 ini menandakan bahwasannya aplikasi ini sangat-sangat berbahaya dan kritikal. Dan ada juga deteksi 14 izin berbahaya dan status debug enable. Ini memudahkan eksploitasi, dan ada implementasi SSL atau Secure Socket Layer, di mana ini menerima semua sertifikat dan deteksi tracker library. Adapun di analisis virus total itu tuh undetected. Ini informasi aktivitas mencurigakan seperti, adapun ini sebenarnya walaupun tidak undetected, tapi ada aktivitas mencurigakan yang saya cek seperti koneksi jaringan ke lebih dari 14 alamat IP di dan AS, kemudian ada modifikasi file system TBS download config XML, dan aktivitas cek GPS dan cek CPU. Ini mengindikasikan anti analisis. Ini membuktikan bahwa malware menggunakan teknik obfuscation yang sangat baik sehingga lolos dari deteksi antivirus standar. Dan korelasinya itu pertama ada 8 korban diminta install aplikasi dari link luar Play Store. Kemudian temuan teknisnya ada aplikasi memperoleh aktivitas install unknown dan distribusi via domain phishing. Kemudian korban kehilangan data di rekening, dan mana aplikasi meminta izin SMS, OTP, dan overlay untuk mengambil alih akun korban, dan ada gas investasi terus berubah. Aplikasi menggunakan DC framework yang memungkinkan update konten dinamis dari sebuah pesawat. Kesimpulannya, berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan utama, yaitu identifikasi malware. Aplikasi M2 Asia termodifikasi sebagai malware canggih. Permintaan 37 ini akses termasuk SMS dan audio, membuktikan tujuan aplikasi adalah spionasi dan pencurian data, bukan investasi. Adanya temuan indikator kompromis itu berupa hash file, identitas sertifikasi, serta domain situ atau command counter yang berlokasi di Tiongkok, dapat digunakan sebagai bukti forensik digital. Adapun mekanisme serangan itu seperti overlay attack, OTP hijacking, dan fungsi dropper via agency SDK. Ini menjadikannya ancaman serius bagi perbankan global. Dan kemudian ada teknik pembunyian, itu adalah deteksi anti analisis, menyebabkan aplikasi ini lolos dari deteksi 67% antivirus di virus total. Dan kemudian ada konfigurasi clear text yang menjadi celah keamanan jaringan yang aktif membuka celah keamanan tambahan. Ini memungkinkan penyadapan data korban oleh pihak ketiga, dan ada korelasi bukti, di mana ada terdapat hubungan linier antara kemampuan teknis malware dengan modus operasi social engineering paket yang dikirim, yaitu paket hadiah sabun yang dilaporkan korban. Ini memperkuat posisi aplikasi sebagai alat pemakaian. Caranya itu pada pada sosial itu meningkatkan kapabilitas forensik. Itu disarankan untuk mengintegrasikan alat analisis mobile otomatis seperti pada prosedur standar SOP. Hal ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap sifat berbahaya aplikasi sebelum analisis mendalam. Kemudian ada strategi blokir lintas yurisdiksi. Ini mengingat server itu berada di luar negeri, di mana polda sosial itu perlu koordinasi intensif yang merasa Polri.
untuk melakukan pemblokiran berbasis DNS terhadap IOC yang ditemukan. Untuk akademisi itu sendiri atau ini pertama edukasi publik itu sosialisasi masif mengenai bahaya instalan dan modus rekayasa sosial pakai media phishing. Ini harus diedukasi bahwa aplikasi resmi tidak pernah didistribusikan lewat WhatsApp atau link phishing. Ada pengembangan akademisi itu bisa dilakukan pada penelitian lanjutan mengenai teknik behavioral sistem deteksi malware yang lolos dari antivirus standar. Ini adalah dokumentasi selama saya melakukan kerja praktek di Polda Sumsel Subdit 5 di Desa. Sebelumnya terima kasih banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.